Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suci Pramanasari. Pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan topik model inventory tipe kontinu dengan antrian MM1 dan load cell. Baik, untuk latar belakang sendiri, pada penelitian awal itu hanya berfokus pada optimasi biaya tanpa memperhatikan panjang antrian dan juga tingkat itu mulai memperhatikan adanya panjang antrian dan juga tingkat inventory untuk diteliti. Namun penelitian sebelumnya itu hanya berfokus pada inventory yang tipe discrete, di mana inventory tipe discrete itu tidak cocok untuk studi kasus pemodelan sistem produksi kimia. Sehingga muncullah ide terkait dengan inventory tipe kontinu yang cocok untuk pemodelan sistem produksi kimia atau percetakan 3D, di mana bahan bakunya itu berupa fluida. Baik, selanjutnya mengapa memilih MM1 dan SQ policy? Mana untuk SQ policy itu memastikan stok tetap tersedia. Kemudian untuk MM1 itu mengatur hanya pelanggan dilayani saat yakni meminimalkan stock out period yang menyebabkan terjadinya loss sell. Nah, baik terkait dengan model inventory SI, yakni kebijakan pengelolaan inventory di mana S itu merupakan level pemesanan ulang, yakni batas stok minimum yang memicu terjadinya pengisian ulang. Sedangkan Q itu merupakan jumlah barang yang dipesan setiap kali pengisian ulang dilakukan. Di mana untuk setiap pengisian itu nilai Q itu selalu bernilai tetap atau sama. Selanjutnya dengan karakteristik M yang pertama yakni Markovian, mana pelanggan tiba secara random dengan tingkat kedatangan lambda. Dan tingkat kedatangan itu berdistribusi kosong. Nah, selanjutnya untuk waktu pelayanan itu memiliki tingkat pelayanan mu yang berdistribusi secara eksponensial. Dan terakhir terkait dengan servernya, yakni single server hanya terdiri dari satu server, sehingga hanya ada satu server yang melayani pelanggan satu persatu. Nah, di sini selanjutnya terkait dengan diagram transisi dari model antrian MM1, di mana untuk setiap state dari 0 sampai K hingga itu memiliki laju kedatangan bernilai lambda dengan laju pelayanan itu mu untuk masing-masing state-nya. Selanjutnya, terkait dengan model antrian MM1, masih tersedia, maka terjadi antrian. Namun, untuk kasus inventory habis, maka pelanggan ditolak. Jadi ketika inventory masih tersedia, pelanggan yang datang mengantri itu masih diterima. Namun saat inventory habis, maka pelanggan yang datang untuk mengantri itu ditolak, sehingga akan mengakibatkan loss sell. Nah, selanjutnya untuk inventory tipe kontinu, di mana misalkan garis biru, ini merupakan tingkat penurunan dari inventory, kemudian misalkan garis putus-putus itu merupakan S. Nah, ketika inventory sudah melewati batas safety stock S ini, maka akan dilakukan pengisian ulang, yaitu sebesar Q. Nah, kemudian di sini ada L, yaitu lead time, di mana pengisian ulang selanjutnya itu dilakukan setelah lead time seperti itu. Jadi, membawa inventory. Misalkan di sini ada satu server dan inventory, maka ketika pelanggan satu masuk mengantri, maka ia akan membawa inventory sebesar yang ia butuhkan. Nah, begitu juga untuk pelanggan yang kedua, di mana pelayanan itu dilayani satu persatu. Nah, selanjutnya skema inventory dari antrian, kita perhatikan untuk mendefinisikan panjang antrian dan juga mendefinisikan tingkat inventory. Nah, ketika di bawah, lakukan pengisian inventory berupa fluida dengan IT tingkat inventory-nya sebanyak ini, kemudian terdapat satu server. Nah, maka akan terjadi pelanggan di sini, misalkan dalam hal ini, kasus ini yaitu MT, panjang antriannya itu ada 5. Nah, panjang antrian ini merepresentasikan bahwa ada 4 orang yang mengantri dan 1 yang sedang dilayani. Sehingga totalnya ada 5. Nah, 5 pelanggan tersebutlah yang disebut dengan panjang antrian. Maka pelanggan yang dalam hal ini berbaju hijau akan keluar dari sistem antrian. Nah, selanjutnya terkait dengan asumsi dari model, di mana pelanggan yang datang selama stok habis, maka akan terjadi loss sell. Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan terkait ketika stoknya habis, maka tidak menerima pelanggan yang datang lagi atau antrian ditutup, sehingga terjadilah loss sell seperti itu.
Nah, selanjutnya pelanggan dilayani itu berdasarkan FIFO, first in, first out, atau pertama datang, pertama dilayani. Selanjutnya, terdapat pelanggan yang sudah antri di awal sebelum pelayanan dibuka. Terkait dengan proses modelnya, di mana saya misalkan untuk not yang warna biru itu merupakan tingkat inventory saat diisi ulang, kemudian warna merah itu tingkat inventory saat pesanan selesai dilayani, dan warna putih itu tingkat di sini untuk H sendiri itu merepresentasikan inventory yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu. Nah, misalkan ada grafik atau kurva terkait dengan panjang antrian dan juga level inventory-nya. Nah, misalkan plus S berada di sini, kemudian untuk level key-nya itu berada di sini, dan juga level S-nya, safety stock-nya itu berada di sini. Nah, selanjutnya, panjang antrian, diasumsikan antrian itu sudah ada sebelum pelayanan dibuka, seperti itu. Jadi, diasumsikan sudah ada pelanggan yang menunggu. Nah, selanjutnya, diperhatikan bahwa ketika inventory level itu habis atau stock out period, dalam hal ini direpresentasikan pada garis merah, maka panjang antrian itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, berarti ketika inventory levelnya itu habis, maka terjadi lost sale. Nah, selanjutnya dilakukan pemesanan inventory sebanyak key. Nah, pada saat dipesan sebanyak key ini, nah, ada pelanggan yang datang, di mana misalkan diasumsikan ini bernilai 1, maka terdapat penambahan pelanggan 1, kemudian kedatangan pelanggan lagi, sampai akhirnya pada saat ini. Nah, selanjutnya di sini pelanggan dilayani, itu sebesar membawa inventory sebesar H1. Titik ini juga terjadi pelanggan dilayani, sehingga terjadi pengurangan inventory, di mana pelanggan tersebut membawa inventory sebesar H2. Nah, selanjutnya pada titik ini juga pelanggan dilayani sehingga terjadi penurunan inventory. Nah, namun pada level ini itu pelanggan itu membutuhkan inventory sebesar H3. Nah, ketika kita perhatikan bahwasanya melebihi dari inventory yang tersedia seperti itu. Dari yang dibutuhkan H3 hanya memiliki terjadi kekurangan inventory. Nah, oleh karena itu setengah dari inventory yang dibutuhkan itu tidak dapat terpenuhi sehingga terjadilah loss di sini. Nah, selanjutnya dilakukan pengisian ulang kembali sebesar key, di mana untuk key ini dan key ini itu bernilai sama. Nah, pada saat ini itu terjadi pelanggan yang dilayani sehingga terjadi pengurangan inventory sebesar H4 yang di mana pelanggan membawa inventory itu. Nah, begitu juga untuk seterusnya, di mana ini terjadi lagi pengisian ulang dilayani sehingga inventory-nya berkurang. Nah, untuk masing-masing pelanggan itu membutuhkan inventory yang berbeda-beda. Nah, untuk pelanggan yang berada di sini, yang dilayani di sini, itu memerlukan inventory yang dibutuhkan itu sebanyak H6. Begitu sampai seterusnya, sampai H7, pada saat ini itu juga terjadi loss pada sebanyak ini, itu tidak dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. A sampai C itu merupakan regular period atau LR, kemudian ini merupakan delivery period atau LD. Nah, ini merupakan satu cycle, di mana satu cycle itu merupakan penjumlahan dari LD dan juga LR. Selanjutnya terkait dengan asumsi model modifikasi. Yang pertama, waktu layanan itu bernilai 0. Kemudian AT itu merupakan waktu kedatangan dengan jumlah H dan periode pengiriman sama dengan model asli sebelumnya. Pengiriman itu sama dengan model asli sebelumnya, kecuali untuk periode pengiriman terakhir. Nah, sini bisa kita perhatikan untuk model modifikasinya. Interpretasi dari model modifikasi ini sama seperti sebelumnya pada model asli. Nah, yang membedakan adalah untuk penjelasan dari panah biru ini merupakan lost sale pada model asli, panah merah itu definisikan lost sale pada model modifikasi. Nah, yang membedakan adalah pada bagian akhir di sini,
sebelumnya hanya pada bagian akhir ini, di mana pada model sebelumnya itu terjadi lost sound di bagian akhir, diperhatikan ini merupakan waktu kedatangan. Nah, untuk model modifikasi ini itu tidak diasumsikan waktu pelayanannya 0. Pada model modifikasi ini karena diasumsikan itu tidak karena diasumsikan waktu pelayanan 0, maka tidak terjadi antrian seperti itu. Ini tanpa terjadi adanya antrian. Nah, selanjutnya ini dipertimbangkan model antrian MM1 dan percetakan PD. Hal ini dikarenakan pelanggan datang secara random ke dalam sistem untuk dilayani. Nah, pada sistem tersebut terdapat satu server yang mengontrol waktu pelayanan dan memutuskan banyaknya pesanan, sehingga model antrian MM1 itu cocok untuk diterapkan pada studi kasus ini. Nah, selanjutnya pengendalian inventory itu menggunakan model SKI di mana nilai key-nya tetap dan pengisian inventory dilakukan ketika stok berada di bawah seperti stok S serta adanya lead time. Nah, pada modifikasi model itu diasumsikan tidak ada waktu pelayanan sehingga pelanggan yang datang langsung dilayani tanpa menunggu. Model antrian persediaan dapat berguna untuk mengendalikan inventory yang optimal untuk sistem produksi make to order dengan inventory tipe kontinu. Baik, selanjutnya terkait dengan apa yang dipelajari dari optimisasi sistem logistik, yakni terkait dengan Markov chain, ada model matematika untuk proses pasti, kemudian sifat dari Markovian, yaitu perubahan hanya bergantung pada keadaan saat ini, kemudian ada probabilitas transisi terkait dengan peluang pindah antar state, yakni untuk sistem antrian, contohnya model MM1. Problem itu bisa diterapkan pada sistem logistik, mana terkait dengan manajemen risiko, yakni pengelolaan risiko terkait dengan keterlambatan pengiriman atau masalah persediaan. Kemudian strategi keputusan terkait dengan seberapa banyak persediaan yang harus dipesan. Kemudian pengoptimalan supply chain, yakni strategi untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan juga pasokan. Selanjutnya terkait dengan Traveling Salesman Problem TSP dan Vehicle Routing Problem VRP, di mana optimal perjalanan seorang salesman yang harus mengunjungi N lokasi, yakni tiap lokasi itu hanya dikunjungi satu kali dan berakhir kembali ke lokasi semula dengan jarak total minimum. Kemudian penentuan rute-rute kendaraan yang digunakan untuk melayani atau mendistribusikan barang atau jasa sejumlah pelanggan dengan biaya yang minimum. Untuk Markov chain sendiri itu merupakan sebagai alat yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam suatu situasi yang kompleks, dan memungkinkan optimalisasi sistem logistik yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Sedangkan untuk yang masalah gambler atau manajemen risiko yang efektif, di mana dalam sistem logistik itu banyak ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga dapat membantu sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Kemudian, optimisasi sumber daya, di mana dapat menentukan tingkat persediaan yang optimal dengan memperhitungkan kemungkinan fluktuasi permintaan dan waktu pengiriman, sehingga meminimalkan biaya dan memastikan ketersediaan barang itu tepat waktu. Nah, untuk traveling salesman problem sendiri itu terkait dengan efisiensi operasional dengan pengoptimalan rute, maka dapat meningkatkan efisiensi dari operasional. Nah, tentunya meminimalkan biaya pengeluaran, terutama biaya transportasi yang sering menjadi bagian terbesar dari biaya operasional. Kemudian peningkatan layanan, ini rute yang optimal akan memungkinkan pengiriman lebih cepat. Nah, akibatnya apa? Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, untuk vehicle routing problem sendiri, itu dalam hal ini posisi pelanggan tersebar secara geografis dan memiliki jarak yang berbeda-beda, sehingga perlu disusun rute kunjungan kepada pelanggan dengan titik asal dari depot dan kembali ke depot. Nah, secara umum terdapat 4 tujuan umum dari vehicle routing problem. Yang pertama, yakni meminimalkan biaya transportasi global terkait dengan jarak, waktu, biaya tetap yang berhubungan dengan kendaraan. Kemudian, meminimalkan jumlah kendaraan yang dibutuhkan, bisa menyeimbangkan beban waktu dan muatan rute perjalanan. Kemudian, bisa meminimalkan penalti akibat servis yang kurang memuaskan konsumen. Impact-nya bagaimana? Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam menghubungkan teori modelan antrian. Kemudian memberikan pemahaman lebih dalam terkait dengan Markov chain, yang salah satu penerapannya itu pada antrian, di mana antrian ini dipelajari pada mata kuliah riset operasi lanjut.
Kemudian memberikan pemahaman terkait dengan masalah gambler yang dapat diterapkan dalam optimisasi logistik. Kemudian memberikan pemahaman bagaimana rute optimal itu dapat mempengaruhi biaya pengeluaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih.